Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan Mei 2020. Kali ini aku akan bikin di dalam satu video, jadi nanti kita akan langsung lanjut di video yang sama untuk relationship-nya. Readingan ini adalah readingan general, jadi sekali lagi dan akan selalu aku ingetin bahwa readingan ini general, bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik energinya bila menyangkut orang lain, bisa vice versa. Jangan paksakan readingan kalau tidak sesuai, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan terima kasih sekali lagi dan selalu aku ucapkan untuk kalian yang sudah dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak atas semua supportnya, atas semua kebaikannya, atas semua like, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu nanti di readingan kalian masing-masing. Oke? Leo Sun Moon Rising 2020. Kita mulai dari general reading, nanti kita lanjut ke love relationship-nya. Aku lihat ini general readingnya lebih ke love ya, lebih ke relationship. Energi dari love relationship-nya agak kencang. Buat beberapa dari kamu baru saja ini di dalam traditional tarotnya ini adalah Hierophant ya. Ada satu ikatan, satu komitmen, satu kontrak yang harus kamu lepaskan. Ya, buat beberapa dari kamu baru saja melalui perpisahan, mungkin buat beberapa dari kamu baru putus, baru bercerai dengan seseorang gitu ya. Dan ini masih sangat meninggalkan luka yang dalam buat beberapa dari kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu ini masih dalam stage denial ya. Masih berusaha gitu loh untuk mempertahankan hal ini supaya tidak terjadi. Dan ini juga bisa buat beberapa dari kalian kehilangan kontrak gitu ya, putus kerja. Buat beberapa dari Leo. Dan yang aku lihat di sini ini sangat mengganggu keseimbangan kamu, sangat mengganggu balance kamu gitu ya. Dan kamu seperti tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain. Kamu juga jadi out of control gitu ya. Hal-hal situasinya jadi di luar kontrol kamu. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian hal ini juga banyak memberikan dampak ke dalam emosi kamu gitu ya. Kamu jadi kurang stabil dalam emosi kamu gampang marah, kamu gampang sedih, kamu gampang terpicu gitu loh dengan banyak hal. Dan ini kamu sedang usaha lawan. Aku lihat di sini buat beberapa dari kamu sedang berusaha berpikir jernih. Kamu sedang mencari ide-ide, kamu sedang mencari akal, mencari jalan keluar, mencari cara gitu ya. Kamu lagi seperti melihat situasi gitu ya, dan apa sih yang gue bisa lakuin, apa sih yang bisa gue kerjain. Kamu mungkin sedang mencari ide gitu ya, atau mencari hal-hal yang bisa memotivasi kamu ataupun bisa menginspirasi kamu untuk memperbaiki sesuatu ataupun memulai sesuatu yang baru. Kamu lagi ingin melakukan sesuatu di sini yang aku lihat. Buat beberapa dari kamu, ini kamu yang mengambil keputusan. Mengambil keputusan dikarenakan mungkin kamu sudah lewat batas gitu ya. Hal dan situasinya sudah melebihi kemampuan kamu, limit kamu, dan kamu mungkin mengatakan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Karena aku lihat di sini, kamu mungkin sama ini berusaha untuk fit in gitu, untuk menempatkan diri kamu
membuat orang lain senang, membuat segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, menjaga satu hubungan gitu ya. Membuat orang lain di posisi yang enak sedangkan kamu menahan sesuatu yang tidak bisa sebenarnya kamu tahan lagi. Dan yang aku lihat di sini dikarenakan situasi sudah out of control, kamu mau tidak mau mengambil satu keputusan, satu sikap yang tegas. Dan yang aku lihat di sini ada orang memang yang terbawa emosi sehingga dia melakukan sesuatu. Tapi aku lihat di sini kamu memilih untuk membela dirimu. Kamu memilih untuk speak up gitu ya. Kamu memilih untuk mengatakan kejujuran yang ada di dalam diri kamu dan menjadi diri kamu sendiri. Kita punya Seven of Wands di sini ya. Dan ini ada Two of Swords di bottom of the deck-nya. Ya, kamu memilih untuk memproteksi diri kamu, memproteksi perasaan kamu, memproteksi hati kamu supaya tidak lebih dalam atau tidak lebih parah tersakiti atau terluka. Kamu makin lama makin nggak bisa bertahan gitu ya. Dan kamu akhirnya memilih untuk enggak, gue harus menjaga diri gue nggak bisa ngebiarin hal-hal ini tuh terus-menerus menyiksa gue, terus-menerus membuat gue sakit hati, membuat gue merasa tidak dihormati dan segala macam, sehingga kamu melakukan sesuatu gitu loh di sini. Bisa jadi ini kamu mengatakan sesuatu, mengatakan satu kejujuran berdasarkan apa yang kamu rasakan sehingga membuat situasinya di luar kendali gitu. Kamu berhubungan dengan seseorang yang sharp gitu ya, kata-katanya tajam sekali. Dan orang ini highly sensitive gitu, jadi kamu ngomong apa walaupun tidak ada sangkut pautnya kadang-kadang sama mereka gitu ya. Orang ini emosinya juga tidak stabil kalau yang aku lihat. Ini antara bisa kamu bisa orang lain. Tapi yang aku lihat di sini kamu sedang berusaha untuk tegar, berusaha untuk kuat gitu ya. Berusaha untuk tidak terlarut dalam emosi kamu. Oke, Leo, ini adalah readingan general untuk kalian. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke love relationship. Leo, ini adalah love relationship reading untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, Leo, aku lihat di sini dalam hubungan kalian ada ketidakseimbangan. Kalian merasa tidak secure di dalam hubungan ini, tidak stabil gitu ya, hubungannya tidak stabil. Dan yang aku lihat di sini ada ketidakharmonisan yang terjadi di dalam hubungan kamu. Beberapa dari kamu mungkin seperti harus melakukan sesuatu, banyak beban, banyak tekanan gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini ada seseorang yang menanggung satu tanggung jawab yang lebih, yang bukan merupakan tanggung jawab dia. Bisa jadi ini adalah tanggung jawab pasangannya yang dia pikul. Dan bisa jadi ini berakibat dalam situasi finansial dan keuangan kalian gitu ya. Dan yang aku lihat di sini salah seorang melihat sudah tidak ada tidak ada harapannya gitu loh hubungan ini untuk terus berjalan karena banyak sekali masalah, karena banyak sekali tekanan, karena banyak sekali beban-beban yang menimpa hubungan ini. Banyak masalah yang menimpa hubungan ini sehingga jalannya berat sekali. Dan aku lihat di sini ada sesuatu yang pernah terjadi di masa yang lalu yang mungkin buat beberapa dari kalian
Kalian ya sudahlah maafkan, tapi ternyata di dalam hati kecilnya masih belum bisa memaafkan. Jadi ada sesuatu di masa lalu yang terjadi yang melukai orang di dalam hubungan ini ataupun melukai hubungan ini gitu ya. Tetapi luka ini seperti tidak bisa disembuhkan. Walaupun mulut berkata lain gitu ya, tapi hati lebih kencang ucapannya gitu ya. Perbuatannya lebih kencang ucapannya. Jadi ada satu hal yang tidak bisa dimaafkan. Ada orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu sudah sangat dalam, melukai gitu ya, dan membuat orang ini seperti nggak mau berusaha, nggak mau melakukan hal lain untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dan bisa jadi sudah pernah dimaafkan tetapi terulang lagi buat beberapa dari kalian, sehingga ini sudah sampai limit, sudah ada di limitnya, dan salah seorang udah ngerasain enough is enough, udah cukup gue membantu dia, udah cukup gue membiarkan diri gue disakiti terus menerus. Sudah cukup gue berantem terus sama dia. Gue udah gak tenang, gue udah gak damai, gue udah gak nyaman di dalam hubungan ini. Hubungan yang bikin gue selalu ngerasa takut. Hubungan yang bikin gue selalu ngerasa mungkin dihina gitu ya, diperlakukan kurang baik gitu ya dengan pasangannya. Dan bisa jadi setiap kali terjadi masalah, minta maaf, yuk lupain. Terjadi minta maaf, yuk lupain. Dan terus menerus seperti itu tanpa memikirkan perasaan orang yang terus menerus disakiti ini gitu loh. Bisa jadi dia sudah nggak ada rasa lagi gitu, udah numb gitu ya, udah kelu apa sih namanya kalau udah numb itu, udah baal gitu ya, perasaannya dibeginiin terus sampai akhirnya ngerasa hampa mungkin ya, ngelihat hubungan ini yang nggak kemana-mana dan harus deal dengan orang yang terus menyakiti gitu ya. Dan dia mungkin adalah orang yang memprovide atau mensupport pasangannya dalam hal finansial. Dan ini mungkin dia harus terus memprovide atau mensupport pasangannya dalam bidang keuangan sehingga dia mendapatkan satu kesulitan, terutama di dalam situasi seperti ini di mana semua orang lagi punya kesulitan dalam bidang ekonomi gitu ya. Dan mungkin pasangannya tidak mau mengerti gitu ya, dan terus-menerus merongrong gitu ya, butuh kebutuhan ini, kadang-kadang melibatkan orang lain, bisa jadi orang tua gue yang lagi sakit atau siapanya gitu ya, dan dia minta uang ke pasangannya, dan dia mungkin sudah berkali-kali membantu, tetapi dia merasa tersakiti dengan perilaku dan hal-hal yang dilakukan oleh pasangannya, sehingga dia udah ngerasa enggak, gue cukup. Udah cukup gue memberikan diri gue untuk disakiti terus-menerus. Dan dia berhenti. Dia berhenti untuk mau memberi. Karena dia udah capek. Gue harus memikul segala tanggung jawab. Gue aja udah capek memikul tanggung jawab gue. Apalagi ditambahin lagi dengan beban-beban atau tanggung jawab orang lain. Ya. Dan mungkin dia itu hanya memikirkan kesenangannya. Gitu ya, memikirkan kesenangannya, memikirkan nafsunya sendiri tanpa ngelihat orang lain tuh udah babak belur, udah capek gitu ya. Tapi dia tetap kayak ngerasa ya nggak pernah melihat itu dari segi pandang si orang yang terbeban ini. Dan mungkin dia melihat udah nggak ada pilihan. Dia selama ini mungkin masih banyak considering pertimbangan-pertimbangan, masih mempertimbangkan perasaan, masih mempertimbangkan kebaikan si ini dan si itu. Tetapi akhirnya dia udah nggak bingung lagi. Dia udah ngelihat situasi ini udah di luar batas dia, di luar limit dia. Dan orang ini sedang memilih dirinya sendiri.
Iya, yang aku lihat mungkin dalam bulan Mei ini hubungannya terasa tidak kemana-mana. Buat beberapa dari kalian, ya tidak harmonis gitu ya. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, Leo, kamu lebih mementingkan diri kamu, lebih mementingkan perasaanmu. Buat beberapa dari kamu ini ada hubungan dengan sosok seorang ibu. Buat beberapa dari kamu, mungkin spesifik sekali. Kamu ada satu urusan, entah kamu mungkin merawat ibumu yang sedang sakit gitu ya, atau ada hal yang kamu lakukan untuk seseorang, figur ibu, entah itu ibumu atau itu adalah ibu mertuamu, ibu pasangan kamu. Tapi yang aku lihat di sini, kamu tuh ngerasa kayak udah mau berhenti gitu loh. Di dalam hubungan ini tuh kayak kamu tuh udah capek. Udah capek hati, capek perasaan, capek pikiran, bahkan buat beberapa dari kamu ini udah sampai ke fisik gitu ya, dampaknya. Oke, Leo, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Mei 2020. Sampai bertemu di readingan selanjutnya. Namaste.